Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang begitu melimpah, yang tidak mungkin bisa kita hitung-hitung dan juga tidak mungkin bisa dihitung-hitung oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Terutama pada petang hari ini kita bersyukur kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani kita, dan kita masih diberikan nikmat kesempatan sehingga kita masih mampu untuk melakukan kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kewajiban kita yang kedua, yaitu mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang posisinya adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dan alhamdulillah ketika kita duduk di majelis ilmu yang semacam ini, berarti kita ini dikehendaki kebaikan oleh Allah. Allah dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang itu, maka yufaqihu fid-din, maka Allah akan memahamkan kepada dia itu agama. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada petang hari ini, kita ini betul-betul dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar paham, tapi juga mengamalkan dalam keadaan ikhlas dan berbuat baik. Maka ada doa yang sangat pendek yang sebenarnya cakupannya sangat panjang. Apa itu? Allahumma ja'alna minal mu'minina al-'amilin al-mukhlisina wal muhsinin. Wahai Allah, jadikanlah aku ini golongan orang-orang yang mukmin, al-'amilin, yang mengamalkan, al-mukhlisin, yang ikhlas, wal muhsinin, dan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW, penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahi Islam." Dan mudah-mudahan kita ini semua yang ada di sini nantinya menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah sampai kita menghadap Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala itu di sana berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah itu zat yang mengutus seorang rasul. Walladzi, dia memakai orang ketiga, huwa. Allah hanya mengutus kepada orang-orang al-ummiyin. Para ahli tafsir memberikan gambaran, memberikan informasi yang namanya al-ummiyin ini adalah al-Arab, orang-orang Arab. Dikatakan al-ummiyin karena memang kebanyakan pada waktu itu konteks jahiliyah yang sesungguhnya kebanyakan orang-orang Arab pada waktu itu tidak paham. Ya, jadi la naktub, kalau dalam bahasa Rasulullah itu la naktub wa la naksub. Kita ini tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Sehingga kalimat al-ummiyin itu dinisbahkan pada konteks al-um, ibu. Ketika seseorang itu keluar dari rahim ibu itu kan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan dari perut ibumu itu dalam konteks la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Ini informasi dari para ulama tafsir, diantaranya dari Ibnu Katsir. Al-ummiyin di sini adalah Arab. Tapi kemudian kita tidak boleh memahami. Ketika kita memahami, kita membaca di dalam Al-Jumu'ah ayat 2 ini bahwa al-ummiyin itu adalah Arab. Kita kemudian menggarisbawahi, membatasi bahwa Rasulullah itu diutus hanya untuk orang Arab saja. Enggak seperti itu. Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, qul ya ayyuhan nas inni rasulu atau rasul, inni rasulun ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah rasul, ya, ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya. Kafatal linnas semuanya itu. Jadi ayat ini Al-Jumu'ah ayat 2 dengan ayat-ayat yang lain itu harus kita gabung. Ini yang kita sebut dengan al-jam'u bainal adillati ma amkana wa huwa wajib. Ketika kita memahami Al-Qur'an, jangan akal kita yang memahami Al-Qur'an, biarkan Al-Qur'an itu loh yang menjelaskan kita dengan sistem maudhu'iyah, dengan sistem matematik. Ini yang kemudian tafsirul Qur'ani bil Qur'an, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, atau tafsirul Quran bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita memahami Al-Quran dalam konteks karena memang kita itu betul-betul tidak tahu. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah diutus untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia kafatan linnas. Sampai nanti yaumul qiyamah tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam bahasa hadis mutawatir itu kan, saya katakan mutawatir itu berarti kan sesuatu yang sangat-sangat kuat ya. La nabiyya ba'di, itu kata Rasul. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. Sehingga ketika ada orang yang mengaku sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, itu adalah kadzdzab, itu adalah berdusta. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padanan daripada surah Al-Jumu'ah ayat 2 ini ada di beberapa tempat, seperti di Al-Baqarah 129, Al-Baqarah 151, dan Ali Imran 264. Hampir sama ayatnya, hampir mirip. Jadi 4 ayat ini membicarakan tentang tugas Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Di sana ada yatslu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau di dalam surah Al-Baqarah 151 ditambah lagi wa yu'allimuhum ma lam takunu ta'lamun. Kalau kita rangkum setidak-tidaknya ada 3 hal apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tugas Rasulullah Muhammad SAW untuk dilaksanakan di dalam rangka mengemban misi kenabian
kenabian dan kerasulan. Yang pertama adalah yatlu alaihi, yakni membacakan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Ini kalau kita boleh katakan adalah sistem tilawah. Kalau para ulama, tilawah itu ada dua, ya. Ada tilawah lafziyah, ada tilawah hukmiyah. Dua-duanya ini dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka dakwah beliau kepada masyarakat jahiliyah. Tilawah lafziyah dan tilawah hukmiyah. Dan ini mungkin bisa kita laksanakan, entah kita sebagai seorang guru pendidik di sekolah-sekolah, atau mungkin kita sebagai kepala rumah tangga di dalam rangka untuk mendandani keluarganya itu. Sistem tilawah, dua-duanya harus dipakai. Kalau tilawah lafziyah itu di dalam konteks pembacaan ayat-ayat Al-Quran ini secara lafziyah, yang sesuai dengan apa yang diajarkan dan yang tata cara Rasulullah SAW membaca. Ada tata cara secara tajwid, makharijul huruf dan lain-lain. Ini selama ini kan mungkin ada orang begini, ngapain kita itu membaca Al-Quran padahal kita tidak memahami artinya? Keliru. Antara tilawah lafziyah dengan hukmiyah ini harus jalan bareng-bareng. Yang awal yang harus kita lakukan ini adalah bagaimana kita ini sesering mungkin, istiqamah mungkin melakukan tilawah lafziyah, membaca Al-Quran dengan lafaz. Cukup menarik, ada informasi dari seorang ustadz yang kemarin melakukan pelatihan imam nasional di Jakarta dan di Bogor. Ada penelitian dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ternyata kemudian hasilnya itu sangat mengejutkan kita. Penelitian dari 100 orang itu yang tidak bisa baca Al-Quran adalah 65%. Dan ini kemudian juga disurveikan, ternyata kalau umat Islam itu disurvei benar, kurang lebih yang tidak bisa baca Al-Quran umat Islam itu 65%. Yang 15% itu yang bisa Al-Quran plus makna dan bisa memahami. Selebihnya cuma bisa baca tetapi tidak sesuai dengan konteks koridor ilmu tajwid. Ini sangat mengejutkan. Kalau umat Islam itu 65% nggak bisa tilawah secara lafziyah, terutama anak-anak kita, remaja-remaja kita. Kalau di dunia pendidikan, ini kami berkecimpung di pendidikan itu 12 tahun. Anak-anak SD yang masuk ke SMP kita itu hanya sekitar 5% yang bisa baca Al-Quran. Selebihnya masuk ke SMP itu 0, nggak bisa baca Al-Quran. Ini realita, ya. Sehingga tilawah lafziyah ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam rangka mengajarkan itu kan yatlu alaihim ayatina, dan ini penting untuk kita laksanakan di rumah kita. Selama ini mohon maaf ya, survei membuktikan kalau ada anak kita yang nggak bisa matematika atau nggak bisa bahasa Inggris, itu kita sedih ya Pak ya, bingung, nggak naik kelas atau tidak ranking, bingung. Tapi ketika ada anak yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan fasih, itu nggak ada pengaruhnya. Itu betul. Kami juga sering mensurvei ke rumah-rumah wali murid itu. Tidak ada kekhawatiran anak saya nggak bisa sholat, anak saya nggak bisa baca Al-Quran. Enggak. Dan bahkan dalam satu minggu ketika kita ngebel 3 kali, kita bel anaknya ngaji apa enggak? Jawabannya enggak. Anaknya sholat apa enggak? Enggak. Dan ternyata setelah ditanya, Bapak Ibu sholat atau tidak? Enggak. Bapak Ibu bisa baca Al-Quran atau tidak? Tidak. Ini adalah sebuah ironis kita. Dan ini berarti program yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah itu berhasil, Pak. Ya, ini survei yang Masya Allah. Tilawah lafziyah ini harus tetap kita lakukan. Kalau sekarang ada program apa itu One Day One Juice ya.
Satu hari itu 1 juz. Itu Masya Allah perlu kita laksanakan. Kalau umpamanya 1 juz itu berapa? 10 halaman mungkin ya, atau 10 lembar. Kalau 10 lembar betul ya. Kalau 10 lembar berarti kalau kita sholat 5 waktu kita lakukan setiap setelah sholat 5 waktu itu 2 lembar, kan nggak banyak sebenarnya. Dan itu kita lakukan secara istiqomah. Ini yang kita lakukan tilawah lafziyah dulu. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang paling awal dulu. Ya, ketika ada seorang anak itu kemudian dia disuruh oleh seorang bapak untuk mengambil air, yang ternyata tempat yang digunakan itu adalah keranjang. Keranjang yang lubang-lubang itu Pak ya. Keranjang yang lubang-lubang itu yang digunakan untuk mengangkut kotoran ternak. Sama-sama bapak, silahkan kamu ambil air dengan keranjang ini. Karena memang anak ini patuh kepada orang tua, dia ambil itu air dengan keranjang yang tadinya dibuat untuk mengambil kotoran ternak. Terus itu dari sungai ke atas, dari sungai ke atas. Bisa kita tahu, kita prediksi pasti air itu habis. Karena memang lubang-lubang kan. Setelah itu kemudian sang anak bertanya secara kritis, ya apa? Kita disuruh untuk mengambil air dari keranjang yang lubang. Sampai tempat pasti airnya habis. Kemudian sang bapak dengan lemah lembut mengatakan, coba lihat anakku, keranjang tadi itu apa? Kotor, penuh dengan kotoran ternak. Sekarang coba kamu lihat apa yang terjadi, bersih. Tilawah lafziyah ketika kita lakukan dengan istiqomah itu punya akses Pak. Itu punya manfaat, punya sisi yang positif kepada kejiwaan seseorang. Meskipun seseorang itu tidak paham artinya, minimal setiap saat, setiap hari dia membaca Al-Quran secara lafziyah, itu ada efek positifnya. Dan ini yang perlu kita tanamkan. Sekarang ini malah justru diserang oleh musik-musik yang gak karu-karuan. Anak-anak kita musik-musik semacam itu. Bukan berarti Masya Allah ya. Kalau saya ketika tadi malam ada bertanya dari seorang bapak-bapak, Pak, bagaimana hukumnya musik? Saya katakan lebih baik dihindari. Itu salah satu terongketnya syaitan la'natullah. Kenapa kita tidak melakukan atau mendengarkan murotal Al-Quran setiap saat? Ini, itu tilawah lafziyah yang harus kita lakukan. Dan meskipun kita mungkin usianya sudah sepuh, secara makharijul hurufnya pun juga gak tepat, gak masalah dulu lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dulu. Baca dulu, belajar. Yang terpenting ada istiqamah membaca Al-Quran, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika bulan Ramadan itu kan malaikat Jibril turun ya, bertadarus dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah yang namanya tilawah lafziyah ini sudah bagus, kita nanti tingkatkan grade yang kedua adalah tilawah hukmiyah. Ya, tilawah hukmiyah ini lebih konteks pada bagaimana kita ini minimal ini ya. Minimal tilawah hukmiyah itu adalah kita ini membenarkan isi Al-Quran. Minimal. Kalau ada orang Islam sudah ragu-ragu dengan isi Al-Quran, apa yang kita sebut dengan orang Islam semacam itu? Ya, sekarang ini sudah mulai berkembang, mulai sejak lama sebenarnya. Tafsir kepada Bible, tafsir kepada Injil, yang kita sebut dengan tafsir hermeneutik gitu ya. Tafsir hermeneutik itu kan sebenarnya sebuah penafsiran yang dilatar belakangi oleh keraguan-raguan terhadap kitab. Ya, ketika kemudian ciri khas dari hermeneutik ini kemudian diterapkan kepada Al-Quran, akan muncul keraguan-raguan seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Ketika pembawanya liberal mengatakan ketika membaca kisah terbelahnya laut yang dilakukan oleh Musa alaihissalam, dengan enaknya mengatakan, apa betul pembelahan laut ini dilakukan pada zaman Musa alaihissalam hanya dengan memukulkan tongkat sehingga terbelah? Ini harus ada bukti empirik. Nah, ini kalau sistem penafsiran hermeneutik itu seperti ini, hancur. Sampai dia pun juga mengatakan Allah itu
seperti Superman, seperti Batman. Ketika dia menang, ketika dia mengulas tentang masalah Nabi Nuh, yang mendatangkan banjir. Bukan begitu. Minimal yang namanya tilawah hukmiyah itu adalah membangun kesadaran diri kita itu yakin akan isi Al-Quran. Ini Pak minimal Pak. Kalau dalam bahasa Al-Quran kemudian innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Enggak ada keraguan-keraguan di sana. Lah kalau dalam konteksnya kemudian yang namanya tilawah hukmiyah, kita mempunyai kesadaran bahwa Al-Quran ini adalah hak dari Allah. Al-Quran ini adalah benar. Al-Quran ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dua hal ini kita terapkan dulu. Ini paling awal yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Memberikan sebuah pembacaan Al-Quran baik secara lafziah maupun secara hukmiyah yang kemudian ditingkatkan grade-nya. Kalau sudah percaya, yakin, hakul yakin Al-Quran itu adalah benar, maka tilawah hukmiyah itu adalah ditingkatkan dengan memahami isinya. Jadi tilawah lafziah sama tilawah hukmiyah ini itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa kita lakukan di rumah kita, di sekolah kita. Saya pun juga sedih di sekolah-sekolah Islam, tapi jenis dan model tilawah lafziah maupun hukmiyah ini kadang-kadang terbengkalai. Jangankan tilawah hukmiyah, tilawah lafziahnya saja gurunya pun juga gak mampu. Ini ironis. Ya, maka masya Allah kalau umpamanya di dalam masjid-masjid itu ya, andai kata ada pembelajaran ilmu tajwid, diajar kepada bapak-bapak. Kalau anak-anak kita, mohon maaf ya, TPG kita coba lihat. Pesertanya itu PAUD, TK, SD. SMP, SMA apa ada anak TPG kita sekarang? Ada, tapi berapa persen? Tapi setelah itu ya bubar. Kalau sudah SMP dan SMA, tilawah lafziah dan tilawah hukmiyah ini harus perlu kita lakukan. Setidak-tidaknya itu mungkin kita berikan contoh kepada anak kita habis maghrib umpamanya, atau habis subuh umpamanya, kita drill anak-anak kita itu membaca Al-Quran. Kalau memang kita nggak mampu masukkan TPG yang kompeten, gurunya bisa dipercaya pembacaan Al-Quran. Kemudian nanti kalau sudah bagus, kita program 1 hari 1 juz tilawah lafziah dulu. Syukur-syukur kemudian nanti bisa masuk grade yang namanya tahfidz. Jangankan tahfidz untuk tilawah lafziah, jangan masih kedengeran. Kan begitu Pak ya. Kalau panjenengan saya tanya dalam satu keluarga yang bisa membaca tilawah secara lafziah itu apakah semuanya? Secara lafziah saja. Ya, itu bisa membenarkan tentang surveinya Institut Ilmu Al-Quran bahwa umat Islam itu 65% dan bisa baca Al-Quran. Itu yang disebut dengan sistem tilawah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di tempat kami, di sekolah kami, jam 9 sampai jam setengah 10 masing-masing masuk kelas. Yang Iqra masuk ke Iqra, yang Quran masuk Quran. Di dalam kelas masing-masing harus ada gurunya. Disimak membaca Al-Qurannya, diperbaiki tajwidnya. Bila memang waktu cukup, sang guru akan memberikan keterangan sedikit dengan apa yang dibaca. Kalau semua yang namanya sekolah itu bisa menerapkan semacam ini, model semacam ini, masya Allah. Kalau itu dalam 365 hari kita kurangi dengan minggu yang libur, terus katakanlah 300 hari anak itu setiap hari membaca Al-Quran, luar biasa. Luar biasa. Baik, kemudian yang kedua, setelah yatslu alaihim ayatihi, kemudian yang kedua adalah wa yuzakkihim. Ini yang kita sebut dengan sistem tazkiyah. Sistem tazkiyah. Kalau kita katakan yang namanya tazkiyah
tazkiyah itu sebenarnya adalah proses pembersihan, proses pensucian. Kalau dalam bahasa akhlak itu nanti ada yang disebut dengan takhalli, dari tahalli kemudian tajalli. Ya, kalau dalam posisi tazkiyah ini Rasulullah SAW itu menekankan kepada dua hal yang paling ditekankan oleh Rasulullah dalam sistem tazkiyah. Ada yang disebut dengan at-tazkiyatu 'anil aqidatil fasidah. Ya, pembersihan, pensucian dari akidah yang rusak. Dan kalau kita bisa melihat ada fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Kurang lebih berapa tahun Pak di Mekah yang dihantam oleh Rasulullah SAW, yaitu at-tazkiyatu 'anil aqidatil fasidah. Akidah yang dibersihkan, bagaimana dibersihkannya berhala-berhala dan seterusnya. Itu kemudian dimasukkan yang namanya tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian ada mulkiyahnya, itu yang dimasukkan Rasulullah SAW. Jadi harus bergandengan Bapak antara sistem tilawah dengan sistem tazkiyah, itu harus gandeng. Kalau saya katakan tadi tilawah lafziyah dan tilawah hukmiyah, kalau tilawah hukmiyah itu ada pembenaran kepada Al-Quran, ya, pembenaran kepada hukum-hukum Allah, pembenaran kepada isi Al-Quran, itu akan bisa diraih ketika orang itu punya akidah yang benar. Kalau orang itu, kalau anak itu yang kita lakukan pembersihan akidah yang tidak benar itu kita sudah bersihkan, maka akan merajut kepada tilawah lafziyah, tilawah hukmiyah itu lebih enak. Karena akidahnya sudah kuat. Yang ini pun juga perlu kita tampilkan dan kita lakukan di keluarga kita masing-masing. Kalau mungkin di sekolah tidak dapat, maka di rumah. Maka kalau sebenarnya kemarin pas ketika ada pelaksanaan kurikulum 13, mulai dari K1, K2, K3, K4, di situ ada kompetensi spiritual, ya, ada kompetensi sosial. Itu saya senang Pak. Jam pelajaran di agama itu ditambah 2 jam jadi 3 jam. Saya itu senang, cukup senang. Dan kemudian setiap mata pelajaran itu dimunasabahkan dengan karakter Al-Quran. Di dalam pelatihan-pelatihan kurikulum 13 kemarin kan begitu. Tapi ternyata kemudian dibatalkan oleh Pak Anies Baswedan, kembali kepada KTS. Padahal kemarin itu di dalam posisinya kemenang, baik Jawa Timur maupun pusat itu sudah Masya Allah akan mencoba memasukkan sistem karakternya, tazkiyahnya gitu. Ya, tapi ternyata ya Allah apa yang terjadi seperti itu. Maka sistem tazkiyah ini harus digandeng dengan tilawah lafziyah dan tilawah hukmiyah. Itu nyaman tuh Pak nanti Pak. Ya, jadi yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sistem tazkiyah ini adalah at-tazkiyatu 'anil aqidatil fasidah. Ya, membersihkan dari akhlak dari akidah yang tidak benar. Kemudian ada tazkiyah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? At-tazkiyatu 'anil akhlaqil madhmumah. Membersihkan, mensucikan, menghilangkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Kalau di dalam bahasa hadisnya itu kan ada innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku itu diutus untuk kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Lah ini loh Pak, ada penyempurnaan akhlak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam itu ada pendekatan irfani namanya. Kalau di dalam majelis takjil itu istilah irfani. Metode atau pendekatan irfani di dalam menggali hukum, di dalam muamalah
duniawiyah, di dalam masalah ibadah, irfani itu lebih cenderung pada konteks yang namanya akhlaki, etika. Itu pendekatan irfani. Jadi di dalam masalah hukum itu bukan masalah sah atau tidaknya orang itu melakukan, tapi ada yang lebih dari itu. Islam coba. Contoh, kalau kita mengacu yang namanya hukum fikih, orang itu sholat meskipun cuma memakai celana panjang sebatas lutut, kemudian ditutupi yang namanya pusat udel, orang sholat pakai itu secara fikih sah. Betul ya? Betul. Sah. Itu kalau dalam sisi fikih saja. Tapi ketika dalam konteks Islam sebagai pendekatan irfani, itu nggak pantas. Coba aja panjenengan sholat kasih takwa pakai celana panjang, nggak pakai kaos. Orang akan mengatakan yang benar. Itu yang namanya metode irfani, pendekatan irfani. Islam itu ada pendekatan irfani, ada pendekatan akhlaki, ada pendekatan etika, ada pendekatan sopan santun. Entah itu dalam konteks pelaksanaan ibadah makhluk, berhadapan kepada Allah, ataupun berhadapan dengan manusia. Itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq itu. Sehingga yang dipelajari di dalam Islam itu tidak hanya sekedar menjustifikasi ini sah atau tidak, tapi bagaimana etika akhlakinya itu loh. Salah satu contoh lagi mungkin kan kalau kemarin ada yang namanya membaca Al-Quran langgam Jawa, ya, langgam Jawa. Walaupun ada sebagian kecil, saya katakan sebagian kecil, mengatakan membaca Al-Quran dengan langgam Jawa itu boleh. Kalau saya tidak sepakat sama sekali, karena ini menafikan pendekatan irfaninya. Sesuatu yang boleh secara hukum itu belum tentu bisa dilakukan. Ya, sesuatu saya ulang, sesuatu itu secara hukum boleh, itu belum tentu boleh dilakukan. Seperti saya katakan tadi, secara hukum sah pakai celana seperti itu saja kemudian sholat di masjid. Secara hukum sah, tapi jangan dilakukan. Kalau kemarin saya guyonan sama jamaah, ketika Anda itu berjualan nasi di warung, ya, berjualan nasi di warung, ketika Anda itu membersihkan yang namanya piring, itu kan dengan namanya serbet, ya Pak ya. Serbet itu kan dari kain. Kain ini kemudian kotor. Panjenengan beli di toko masih baru gres dari toko yang namanya normal, celana dalam. Celana dalam itu kain. Coba kemudian kita gunakan untuk nyerbeti piring di depan orang yang beli. Apa yang terjadi kemudian? Pasti orang yang makan di situ akan mengatakan penjualnya itu gila. Secara hukum podo-podo kain, ya betul ya. Secara hukum sama-sama kain. Bahkan yang namanya celana dalam ini kan bersih, baru gres dari toko. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Itu loh yang namanya pendekatan irfani. Sajamaah pun juga tidak hampir sama dengan kita Pak. Pas kita bertamu ke rumah orang, kita dikasih minum, tidak pakai gelas Pak, tapi pakai pispot. Pispot ini masih baru gres dari toko. Begitu. Ya, ini loh Pak, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Secara pendekatan irfani itu nanti akan menimbulkan yang namanya fitnah. Nanti akan muncul kalau begitu kan nanti baca Al-Quran pakai serius lah, pakai hip hop, pakai rock and roll, kan begitu akhirnya. Maka kemudian di dalam Islam pun ada pendekatan sadud dara'i atau sadud dari'ah, menyumbang kepada sesuatu yang tidak benar. Maka disinilah kemudian dalam konteks pendekatan irfani dengan pendekatan istislahi yang namanya itu sadud dara'i, maka membaca dengan langgam Jawa itu
lebih cenderung pada sesuatu yang haram, pelecehan Al-Quran. Itu saya katakan ke jamaah itu nggak usah lah. Tilawah dia saja belum tentu benar secara tajwid. Lah kok harus pakai lambang-lambang macam-macam. Sudahlah tilawah dia yang sudah standar-standar saja. Gitu Pak. Ini disebut dengan pendekatan irfani dan pendekatan istislahi. Maka ini pun juga yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah wa yuzakihim, ya, membersihkan akidah yang tidak benar dan juga membersihkan akhlak yang tidak benar. Kalau kita itu tidak mengedepankan pendekatan irfani, hanya pendekatan justifikasi fikih, rusak Pak Islam. Betul, rusak. Karena daunnya ini loh nggak ada. Begitu. Baik. Ada jam berapa? Masih panjang ya. Gitu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian yang ketiga itu ada kalimat wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka al-ummiyin itu Alkitab wal hikmah. Menurut para ulama, Alkitab wal hikmah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Metode yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sistem taklim. Sistem taklim. Sistem taklim ini pun juga jangan dipisah dengan sistem tilawah dan sistem tazkiyah. Harus digandeng. Kalau kita melihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yu'allim itu kan kalau kata dasarnya kan dari alimah.